Antum wajib punya buku, silakan antum pinjam di perpustakaan, silakan antum pinjam dari kakak-kakak antum. Yang punya uang antum beli buku itu. Kalau antum mau nanyakan beli buku yang mana, yaitu bukunya karangan Win-Win Wiyana, ya. Dari mana saja silakan antum beli, dari toko buku. Yang kita gunakan Win-Win Wiyana. Tapi antum yang sudah punya buku dari pustaka, gunakan buku-buku itu, ya, disesuaikan materinya. Maksudnya sesuaikan pokok-pokoknya, pokok-pokok bahasannya. Jadi antum buka sekarang. Karena Abati ya secara berkala akan menanyakan mana buku antum. Karena wajib punya buku. Artinya ada buku antum belajar wajib. Bukunya mau pinjam, mau beli silahkan. Sesuai dengan aturan tata tertib yang Abati berikan, antum mengisi absensi tadi atau presensi kehadiran. Tetapi yang mengisi kehadiran antum tidak hadir pada meeting ini, berarti antum dianggap tidak hadir. Antum masuk ke meeting ini tetapi tidak menampakkan videonya, dianggap juga tidak hadir. Antum masuk ke meeting ini, ke kelas ini, tapi antum tidak menampakkan videonya, antum dianggap tidak hadir. Karena ini kan Abati rekam dari dua sisi. Pertama dari komputer Abati rekam, kemudian ada rekaman lain dari kamera. Maaf Abati. Ya. Siapa yang bicara, Zahra? Zahra Salsabila Abati. Ya, ada apa? Kameranya nggak bisa dihidupkan karena rusak Abati. Ya, itu berarti kekecualian. Kenapa bisa rusak ya? Ada rusak. Sementara antum bisa melihat Abati nggak? Bisa, tapi kamera Zahra rusak karena pecah Abati. Kamera yang pecah itu apanya? Pecah. Kamera depannya. Oke, ya oke. Kalau ya udah. Terima kasih Abati. Ya. Oke, sudah ini. Baik, kita akan mulai sambil terus memasukkan yang masih antri masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ba'd. Anda sekalian, alhamdulillah pada pertemuan yang ketiga ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu bab 2. Yang antum punya bukunya silahkan buka ya, bab 2, yaitu kerajinan budaya non-benda. Produk kerajinan budaya non-benda. Anda sekalian, sebelum masuk ke materi kedua itu, Abati berikan kesempatan dulu siapa yang mau bertanya dari materi yang lalu. Ya, silakan. Dan antum kedepannya juga bebas antum bertanya materi-materi yang sudah
kita pelajari sebelumnya, tetapi antum masih merasa belum begitu memahami. Bebas antum boleh bertanya. Baik, Abati hitung sampai 3. Siapa yang mau bertanya? 1. Saya Abati. Baik, sebentar. Ya, silakan. Maksud budaya non-benda itu apa, Abati? Oke, baik. Astri, terima kasih pertanyaannya. Cuman antum kurang begitu konsentrasi. Yang Abati tadi tanyakan itu, yang Abati sampaikan adalah, siapa tahu ada materi yang lalu yang belum antum pahami. Silakan antum bertanya materi yang kemarin, yaitu tentang karakteristik seorang wirausahawan atau ciri-ciri seorang wirausahawan. Nah, yang antum tanyakan sekarang, apa itu yang dimaksud dengan kerajinan atau produk non benda apa? Itulah yang akan kita bicarakan hari ini. Oke. Jadi Astri, ya. Tunggu dulu pengantarnya dari Abati. Baik, terima kasih. Abati ulangi, siapa tahu antum ada yang mau bertanya dari materi yang minggu lalu. Abati hitung sampai 3. 1. Oke. 2. Siapa tahu ada yang belum antum pahami atau ada yang mau ditanyakan. 2. Dan oke. 3. Tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita akan masuk ke materi yang baru. Sebagai pengantar sekarang. Oke, sebagai pengantar. Adinda tadi ada yang mau ditanyakan enggak? Ada, Abati. Silakan, apa Adinda? Kan sebagai wirausahawan kita bisa melihat second look. Maaf, Adinda, suaranya kok kurang besar ya? Sebagai wirausahawan kita kan bisa melihat second look. Bentar, Adinda. Oke, baik. Maaf, barusan Abati membetulkan dulu kamera mati. Jadi kita diinikan oleh 2 kamera. Ya, silakan. Silakan. Siapa tadi, Adinda? Ya. Ya, Abati. Kan sebagai orang yang mau ngebuka usaha gitu, kita kan bisa ngelihat second look. Jadi ada nggak kemungkinan kalau second look yang kita prediksi itu nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Oke. Terima kasih, Adinda. Ananda, di dalam ajaran Islam, itu ada yang namanya takdir. Dan di dalam ajaran Islam, diyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang itu, yang mengetahui dan sudah dicatat di Lauhil Mahfuz hanyalah Allah Azza wa Jalla. Jadi pertanyaan Adinda tadi, apakah second look kita itu bisa terjadi lain dari apa yang kita prediksi, dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita analisa? Bisa. Oleh karena itu, sesuatu yang kita harapkan, ya, dari apa yang ada sekarang di masa yang akan datang itu menjadi sesuatu, jangan juga terlepas daripada doa. Oke. Jawaban singkatnya, oh ya, bisa saja. Dan itu ya, no problem. Ananda gini, kita ini hanya, ya sebutlah, pertama kita hanya berencana. Kemudian yang kedua,
Kita ini hanya tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita harapkan. Tapi ingat, selama itu di jalan yang benar, maka Allah lebih tahu apa yang bermanfaat untuk kita. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Itu. Anak-anak sekalian, di dalam pelajaran hari ini khususnya, di PKWU pada umumnya, ini sebetulnya hal-hal penting yang harus antum dapatkan. Apa itu? Cara-cara berpikir seperti ini. Jadi antum menjadi seorang wirausahawan itu harus berani menghadapi hidup dan kehidupan ini. Tetapi itu semua hanya akan antum miliki ketika terus antum satu padukan antara khususnya pelajaran kewirausahaan, umumnya pelajaran lain, dengan pengetahuan atau pelajaran agama. Itu Ananda. Kalau seseorang sudah tercerabut dari pelajaran agama, dari keilmuan agama, maka dia akan tercerabut juga pemikiran-pemikiran yang lurus, yang lempang. Walaupun dia adalah walaupun antum belajar sampai mendapatkan ya PhD, ya doktor, bahkan antum mendapatkan kehormatan seorang profesor, tetapi nantinya pikirannya akan menjadi pikiran yang provokator, Ananda. Jangankan bermanfaat untuk orang lain, bahkan untuk dirinya saja bisa jadi tidak bermanfaat. Ini poinnya, Ananda ya. Ini poinnya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, tetapi jangan sampai antum kecil hati, ya putus asa dalam menghadapi kehidupan. Oke, baik Ananda. Ada pertanyaan lain? Sebelum kita masuk ke materi baru. Ananda, nanti kalau tiba-tiba mati, antum segera masuk lagi. Ya. Jadi ada 2 sesi kita ini. Sesi sekarang, ini udah ada tangkapan layarnya. Sebentar, Abati akan buat tangkapan layar dulu sebagai presensi atau kehadiran antum hari ini. Ya. Ini. Kemudian ini. Terus, oke, nama-namanya sudah ada. Tapi ada juga yang belum dibuka. Seperti tadi Yazid. Oke, oh bukan belum dibuka atau belum terbuka. Ini Yazid, belum dibuka memang. Yazid, Olivia, Winda, Amanda Natasha, Adi Yatma, itu oleh Abati, kalau belum dibuka videonya dianggap tidak hadir. Ya, dianggap tidak hadir. Sampailah kepada Octavia Ilham. Ya. Oke, ini tangkapan layar saat ini. Apa tidak dibuka atau begitu Abati sebentar? Abati ulangi lagi nih. Kayaknya memang tidak dibuka. Guys. Nah, ini tangkapan layarnya. Oh ya, jadi ada. Iya betul. Amanda, Winda belum buka. Nah, sekarang Winda Putri sekarang barulah mau pada dibuka. Oh, saya Abati ini Ananda, kalau antum dibuka setelah Abati ingatkan, itu nilai antum tuh minus itu. Ya, dalam artian bukan minus, ada catatan gitu. Positif ya, positif. Tapi ada catatan gitu. Loh, kenapa Abati kan baru diingatkan? Enggak. Udah Abati ingatkan dari absensi, dari presensi. Ini Hidayatul, antum itunya ya terbalik. Macam Winda ini nggak ada. Cuman itu aja yang nampak itu cuma lemah apa, pintu untuk apa. Jadi antum ngerjain apa sebetulnya? Jahrah juga tidak muncul. Oke, baik. Ananda, untuk ini didokumentasikan dengan 2 dokumen. Satu tangkapan layar, kedua dari kamera. Jadi antum jangan coba-coba menganggap bahwa
belajar dengan daring ini ya antum suka-suka tidak Ananda. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Abati kasih kesempatan satu orang lagi. Satu. Siapa yang mau bertanya dari materi yang lalu? Siapa tahu ada yang kurang dipahami. 2. Oke. Dan 3. Baik. Kalau itu kita lanjutkan dulu. Sebentar, ini ada yang mau masuk lagi. Mana tadi yang mau masuk lagi? Oke lah. Ananda sebagai pengantar. Kita belajar sekarang adalah produk kerajinan budaya non benda. Ya. Nah, budaya non benda ini intangible, dia non fisik, tidak dapat diraba. Kemudian keuntungan atau dampak yang tidak dapat diukur secara ekonomis. Ya. Artinya karena dia bukan benda. Ya. Mulai ya bukan benda artinya tidak ada patokan khusus ya secara ekonomis. Ya. Oleh karena itu nantinya dari non benda itu ya dari budaya non benda itu nah kita cari inovasi untuk membuat produk-produk yang berupa kerajinan. Berarti dia berupa benda, gitu. Contohnya adalah cerita, tarian, legenda, upacara adat, pantun, ya, hak paten, hak cipta dan lain sebagainya. Nah, antum buka di bukunya, pasti di sana banyak uraian-uraian. Contohnya misalnya yang disampaikan oleh UNESCO, ya. UNESCO menyampaikan ya, klasifikasi warisan budaya non benda, ya, itu bersifat intangible, ya, tidak bisa diraba, yaitu non fisik lah ya. Tangible itu berupa fisik, intangible itu adalah berupa non fisik. Misalnya menurut UNESCO itu adalah tradisi lisan dan ekspresi. Contohnya seperti pantun, syair, gurindam, ya, logat berbicara dan bahasa daerah. Ya. Kemudian juga yang kedua adalah seni pertunjukan. Seperti sendra tari, ya, tari piring, ya, tari persembahan di Melayu, ya. Di Sunda ada tari jaipong misalnya. Kemudian juga di Jawa itu baik Jawa Barat, Jawa Timur, pokoknya di Pulau Jawa itu ada wayang, itu pertunjukan. Kemudian yang ketiga ada praktek sosial, ritual, ya. Contohnya seperti menenun, bertani. Kalau di mana itu ritual di Bali misalnya ada ngaben, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kategori pengetahuan dan praktek tentang alam. Ini pengetahuan sebetulnya ya, alam semesta. Contohnya itu membaca waktu pasang surut. Nah, kapan air laut pasang, kapan air laut surut. Nah, itu juga sebuah budaya non benda di suatu daerah, dilihat bintang, ya, dilihat perputaran bulan dan lain sebagainya. Kemudian juga keahlian tradisional, contohnya meramu obat, memahat, melompat batu, ya. Kemudian juga ada semacam menggambar diri, ya, menggambar diri, sosok seseorang dan sebagainya. Baik, nah itulah contoh-contoh kategori-kategori warisan budaya non benda. Nah, dari warisan budaya non benda ini bagaimana kita tarik ide untuk mendapatkan berupa karya, berupa produk benda gitu. Ya, berupa produk benda. Itu maksudnya Ananda. Oke. Nah, itu dulu sebagai pengantar dari Abati. Baik. Kita sekarang diskusi. Baik, Ananda. Ada yang mau sebagai pengantar diskusi, ada yang mau antum tanyakan? Silakan. Yang mau antum tanyakan, silakan. Tadi ada pertanyaan dari siapa di awal tadi? Sudah terjawab kira-kira? Atau dielaborasi, diperdalam lagi? Silakan.
Sudah berarti. Silakan Astrid. Oh, udah terjawab. Ya, udah. Jadi itu yang dimaksud dengan non benda. Oke. Nah, sekarang dielaborasi, diperdalam dengan pertanyaan antum. Silakan. Atau sekarang dari Abati dulu. Oke, dari antum dulu pertanyaannya. Oke, Abati hitung sampai 3. 1. Oke, 2. Siapa yang mau bertanya? Oke. Dan ini yang menarik ini semuanya pada ditutup. Oke, Jasmine, ada yang mau dibicarakan? Atau karena baru masuk? Maksudnya baru terbuka. Oke, yang sini terbuka, yang sebelah. Jadi nampak yang tidak terbuka itu nampak. Karena ada di sebelah kanan Abati nih, video-videonya. Oke. Seperti Andris, Amanda Tangguh. Dari tadi Amanda belum terbuka. Oke, baik. Sekarang pertanyaan dari Abati. Raja, antum, rambut antum harus sudah dipangkas dulu, ya, supaya enak terlihatnya. Itu satu. Yang kedua, antum, apa namanya, oke. Kalau baju, oke. Tapi rambut antum baguslah dipangkas, oke. SMA 8 hanya 2 cm. Mulai sekarang. Baik. Kita lanjut dulu. Pertanyaan Abati adalah, sekarang antum sebutkan, misalnya budaya non benda di Riau saja, di Riau. Di Melayu, lebih khususnya Melayu ya. Lebih khusus, mobil khusus Melayu. Misalnya apa? Sebuah tarian lah. Tarian apa kira-kira? Tari persembahan. Tari persembahan. Oke, tadi udah disinggung tari persembahan. Siapa nama? Siapa yang bilang tadi? Yang bicara siapa? Tari Zapin Abati. Tari Japin. Oke, tari persembahan, tari Japin. Oke. Gurindam 12 Abati. Gurindam 12 bukan tari. Tapi apa itu Gurindam 12? Masuknya ke apa? Sastra, Pak. Sastra. Oke. Sastra. Sekarang pertanyaan Abati adalah, kita ambil salah satu, yaitu misalnya tari persembahan. Ya, tari persembahan. Nah, pada tari persembahan itu kira-kira apa saja produk kerajinan yang bersifat benda dari tari persembahan itu? Silakan sebutkan satu-satu. Misalnya, Abati ingin tulis aja. Abati. Sebutkan nama. Tania Muhammad Rafi Al-Khairi Abati. Siapa? Muhammad Rafi Al-Khairi Abati. Oke, Rafi Al-Khairi. Apa itu? Salah satu contoh yang benda dari tali persembahan tuh tepak sirih Abati. Apa namanya? Tepak sirihnya Abati. Tepak? Tepak sirih. Tempat sirih tadi kan? Apa nama? Iya Abati. Istilahnya apa? Ya tepak Abati. Tepak sirih. Tepak sirih. Baik, itu satu. Ya, Rafi. Yang lain? Yang lain? Apa lagi? Apa yang melekat pada tari persembahan yang berupa produk, berupa benda, yang melekat pada budaya non-benda? Budaya non-bendanya apa tadi? Tarian. Tari. Ya, tari. Yaitu tari persembahan. Nah, sekarang apa yang melekat dalam tari persembahan itu berupa bendanya? Suntingnya Abati. Sunting.
Widya. Oke. Tadi suntingnya katanya. Oke. Terus Adatnya siapa lagi? Tania. Ya silakan bicara. Baju adatnya. Baju adatnya. Baju adat. Oke. Tania. Ntar Abati ini kenapa ini nggak bisa ini ya? Tante. Baju adatnya. Baik. Nah, Ananda, tadi ada tepak sirih. Kemudian juga baju adat. Ya. Ya, dan aksesoris-aksesoris lain yang mendukung untuk tari persembahan tersebut. Satu, itu merupakan produk kerajinan ya yang melekat pada budaya non-benda. Dan itu sudah dibuat berupa warisan. Bentuknya memang seperti itu. Motifnya seperti itu. Misalnya kain, ya apa kain songket kah itu? Itu motifnya seperti itu. Tepak sirih juga motifnya seperti itu. Nah sekarang antum, sekarang gini pertanyaannya. Bukan pertanyaannya, apa namanya itu, kalau antum memproduksi itu, pertanyaannya adalah, kira-kira pemakaiannya relatif terbatas atau cukup luas? Kalau antum memproduksi itu, nanti dihitung secara ekonomis. Pemakaiannya itu misalnya tadi apa tepak sirih misalnya, atau pakaian-pakaian adat yang tadi. Apakah relatif terbatas atau cukup luas? Silakan. Terbatas, Abati. Yang bicara siapa? Raffi, Abati. Tapi Ananda, gini. Oke, sebentar ya. Abati akan ini dulu. Ini 10 menit lagi. Set. Oke. Oh, oke, gini aja. Begitu mati, antum segera masuk lagi. Dan sesi pertama, Abati akan rekam dulu. Ini adalah tampilan apa namanya layar, tangkapan layar ke-1 yang hadir ya. Ini tangkapan layar kedua. Ini relatif sedikit sebetulnya. Dan Abati hanya akan menghitung kehadiran antum bukan dari absensi, tapi dari abses. Bukan dari absensi saja, tapi dari absensi yang sudah antum isi dengan dari kehadiran di meeting ini, di kelas ini. Kemudian yang kedua, yang hadir di kelas ini tidak menampakkan wajahnya atau videonya juga oleh Abati akan dianggap tidak ada, kecuali tadi ada yang sudah lapor sama Abati, memang saat ini sedang ada kerusakan pada layarnya. Oke, no problem. Ya. Oke, nah macam Zaki baru muncul. Ini Tengku Andris itu dalam tangkapan belum muncul. Oke. Nah, jadi antum, nah udah di semacam Raihan Hidayat. Ya. Kemudian juga sebaiknya antum tidak perlu diberitahu. Ini Abati udah memberitahu yang kesekian kalinya. Ada Nayara, Zahra, Salsabila, ya, Yazid. Oke. Nah, jadi ada tangkapan layar. Artinya apa yang Abati sampaikan bisa dipertanggungjawabkan Ananda. Oke, baik. Begitu nanti ini mati, antum segera masuk lagi. Ananda sekalian, sekarang tugasnya adalah, ya, tugas antum sekarang adalah, sebentar ini kok nggak ini, ya. Coba antum pikirkan, cari ide, cari gagasan, sebuah inovasi dari budaya non-benda tersebut. Kita berikan contoh tadi adalah tari persembahan
antum buat suatu produk kerajinan apa kira-kira yang bisa antum buat, antum kembangkan yang penggunaannya relatif luas. Tidak hanya terbatas ketika ada upacara adat tersebut. Mau ada upacara adat, mau tidak ada upacara adat, antum buat sebuah kerajinan, produk kerajinan yang terinspirasi dari budaya non-benda tersebut. Oke, itu ya pertanyaannya. Silakan antum diskusikan ya atau pikirkanlah. Sebetulnya ini kita bisa buat forum diskusi ini dengan di bentuk apa namanya itu breakout room ini. Sebentar, coba antum nih Abati akan buat menjadi berapa ini? Ini relatif sedikit yang datang nih, hanya 36 partisipan. Bayangkan dari 3 kelas, jadi hanya 1 kelas ini yang ikut. Tapi ya dari sekarang Abati akan buat kelompok dan antum aktif di masing-masing kelompok. Abati buat, nih silakan hanya 2-3 orang per kelompok. Antum buat open or room. Oke. Silakan. Silakan antum berdiskusi dengan kelompoknya. Hanya 2-3 orang saja per kelompok. Misalnya ini Alif not join. Oh, nggak ada. Tidak. Ini tidak bergabung nih. Baru masuk ya Alif disebut. Itu sebenarnya Alif itu berkelompok dengan Baika dan dengan Ilham. Oke. Nah, kemudian Rapi, kelompoknya Rapi, Samuel dengan Sidik. Silakan antum diskusi. Jadi, coba antum buat sebuah ide, membuat kerajinan, produk kerajinan apakah untuk untuk pemakaian yang lebih luas lagi, bukan terbatas hanya ketika pertunjukan tari tersebut saja, tetapi produk ini bisa digunakan kapan saja, oleh siapa saja, bahkan oleh suku apa saja seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Kayak Abati pantau di sini. Kalau ruang 11 itu Amanda temannya dengan Amanda, ada 2. Ini Amanda itu mungkin 2 atau 2, dia menggunakan 2 ini kamera atau bagaimana ini. Amanda Natasha yang satu, yang kedua Amanda gitu. Tapi Amandanya not join. Oke, ini nggak tahu nih. Yang jelas semuanya terekam dan oleh Abati nanti akan akan diberikan penilaian-penilaian. Abdurrahman satu kelompok dengan Adinda dengan Adiatma Naraya. Kok Abati lihat antum pada diam ya? Misalnya Yajid Sidik, kan antum udah punya kelompoknya. Coba antum bisa diskusi nggak dengan kelompoknya itu? Coba antum diskusikan. Nah, tidak lama lagi akan keluar dari forum ini, kemudian nanti antum segera masuk lagi dan kehadiran akan Abati lihat dari 2 sesi pertama dan sesi kedua. Sebentar lagi ini akan berhenti. Sesi pertama sebentar lagi akan berhenti. Antum terus diskusikan. Abati kasih waktu sampai habis sesi pertama ini. Pak. Ya, siapa yang bicara? Alif, Pak. Ini pelajarannya PKW itu udah diganti, Pak. Siapa yang bicara ya? Alif, Pak. Terus antum yang apa yang antum sampaikan apa? Pelajarannya udah diganti, mata pelajarannya waktunya atau udah belum, Pak?
Kami sekarang bahasa Indonesia MIPA 2, Pak. Waduh. Apa memang ada perubahan jadwal? Nggak tahu, Pak. Ini nih bahasa Indonesia. Katanya iya, Pak. Makanya banyak yang nggak masuk, Pak. Tapi kenapa antum juga masuk ke sini? Atau memang dua? Kan nggak mungkin. Bisa dua. Alifa yang kasih tahu, Pak. Iya, Pak. Gimana ini? Enggak, sekarang pertanyaan Abati. Nanti antum masuk lagi ya, sebentar lagi ini keluar. Pertanyaan Abati gini, minggu lalu jam ini kan? Iya, Iya, Pak. Nah, terus sekarang dirubah. Apa memang sudah ada perubahan jadwal? Iya. Nggak tahu, Pak. Kenapa kok bisa Bu nggak Henry, tahu? Bu Henry tadi ngasih mata pelajarannya jam segini, Pak. Iya, Pak. Minggu lalu materinya materi pelajaran kita pada jam ini kan? Oke. Iya. Baik, bahasa Indonesia siapa nama gurunya? Bu Henry. Bu Endri. Bu Endri. Ini IPA berapa? MIPA 2, Pak. Masih ada lagi pelajaran? Ada, PKWU. Makin bingung aku. Sudah pelajaran ini mau habis. Tidak, gara-gara tadi kesalahan teknis dari Bu Henry. Kenapa? Bu Henry lama kali. Dia bilang pelajarannya digantiin sampai ke WU. Tadi kata antum, kata Abati tidak. Begini.